Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatun Nazila, NIM 1118142. Di sini saya akan sedikit menyampaikan mengenai term atau terma dan juga proposisi. Definisi terma ialah pernyataan verbal tentang suatu gagasan. Terma adalah bunyi yang diartikulasikan dan berfungsi sebagai tanda gagasan yang dinyatakan dalam wujud kata-kata. Kemudian, jenis-jenis terma dapat diklasifikasikan menurut kuantitas objeknya, asas perlawanan gagasan dasarnya, ketetapan maknanya, dan juga kodrat referennya. Yang pertama yaitu jenis terma menurut kuantitas objeknya dibagi menjadi 4 macam, yaitu terma singular, terma partikular, terma universal, dan juga terma kolektif. Kemudian jenis yang kedua, menurut asas perlawanan gagasan dasarnya, dibedakan menjadi 3 macam, yaitu terma kontradiktoris, terma kontraris, dan terma relatif. Jenis terma menurut ketetapan maknanya itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu terma univok, terma equivok, dan terma analog. Kemudian jenis terma menurut kodrat referennya ada 4 macam, yaitu terma konkret, terma abstrak, terma nihil, dan suposisi terma. Dalam suposisi terma sendiri dibedakan menjadi 5 macam, yaitu suposisi formal, suposisi material, suposisi logis, suposisi real, dan juga suposisi metaforis. Materi yang kedua yaitu mengenai proposisi. Dalam bahasa yang sederhana, proposisi adalah pernyataan yang dapat diberi nilai benar atau salah. Perlu ditegaskan bahwa proposisi merupakan pernyataan, bukan pertanyaan. Proposisi merujuk pada suatu fakta. Dapat dirumuskan, proposisi adalah pernyataan atau ekspresi verbal sebuah keputusan dengan mengakui atau mengingkari suatu hal. Dalam proposisi memiliki 3 komponen pokok, yaitu TS atau terma subjek, yang kedua kopula atau penghubung, dan TP atau terma predikat. Adapun catatan, K atau kopula selalu berada di tengah di antara TS dan TP. Kemudian TS selalu berada di sebelah kiri kopula dan TP selalu berada di sebelah kanan kopula. TS maupun TP selalu memiliki kuantitas, apakah universal atau partikular. Kemudian jenis-jenis proposisi umumnya di dalam ilmu logika dibedakan menjadi 3 jenis proposisi, yaitu proposisi kategoris, proposisi hipotesis, dan proposisi modalitas. Yang pertama yaitu proposisi kategoris, adalah proposisi yang menyatakan secara langsung tentang cocok tidaknya hubungan yang ada di antara terma subjek dan terma predikat. Kemudian terma yang kedua yaitu Kemudian proposisi yang kedua yaitu proposisi hipotesis. Proposisi hipotesis menyatakan hubungan ketergantungan antara 2 gagasan, baik dalam bentuk oposisi, dalam bentuk kemiripan. Dalam proposisi hipotesis dibedakan menjadi 3 proposisi, yaitu proposisi kondisional, proposisi disjungtif, dan proposisi konjungtif. Kemudian proposisi yang ketiga yaitu proposisi modalitas, merupakan proposisi yang tidak hanya meneguhkan atau mengingkari predikat atas subjek, melainkan juga menetapkan cara atau modus di mana predikat dinyatakan identik atau dipisahkan dengan subjek. Proposisi modalitas terdiri dari 4 modus yang penting, yaitu mutlak, tergantung, mungkin, dan tidak mungkin. Proposisi modalitas mutlak merupakan proposisi di mana predikat tidak dapat berfungsi lain kecuali menjadi bagian dari subjek. Contoh, lingkaran itu bulat. Kemudian proposisi modalitas kontingen merupakan proposisi yang predikatnya dapat berfungsi lain. Contoh, mahasiswa tidak boleh malas. Kemudian proposisi modalitas yang mungkin merupakan proposisi yang menyatakan aspek kemungkinan sesuainya hubungan antara subjek dan predikat. Contohnya, pasien itu dapat meninggal dunia sewaktu-waktu. Kemudian proposisi modalitas yang keempat yaitu proposisi modalitas yang mustahil, merupakan proposisi yang menunjukkan bahwa predikat merupakan suatu yang mustahil bagi subjek. Contohnya,
engkau tidak mungkin terbang sendiri ke bulan. Terima kasih.